Tahniah untuk Johor Darul Takzim yang akhirnya menjuarai Liga Super Malaysia untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. 10 kali secara berturut-turut. Ya, ini seperti Bayern Munchen dari Malaysia lah ini. Tidak ada yang bisa menandingi. Dan tantangannya berikutnya ya di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Liga Champion Asia musim ini kalau gagal ya coba lagi Liga Champion Asia tahun depan yang formatnya baru. Itu baru hebat. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita bahas, akan ada yang kita cakap, akan ada yang kita obrolkan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, semua akan kita perbincangkan, semua akan kita ulas secara fair, sportif, jujur. Tidak ada motif apa-apa. Semuanya, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menginspirasi maupun yang biasa saja. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk hari ini saudara-saudara, untuk hari ini kita akan bicara tentang Johor Darul Takzim yang baru saja menjuarai Liga Super Malaysia untuk season ke-10 secara beruntun. 10 kali berturut-turut setelah pada pertandingan terbaru pada hari Rabu. Pada hari Rabu mengalahkan PDRM 4-0. 4-0, kemenangan yang sudah cukup untuk mengantarkan Johor Darul Takzim menjadi juara dengan tidak terkalahkan. Ada 22 pertandingan yang dijalani, 21 kemenangan dan hanya satu hasil imbang. Satu hasil imbang yang didapatkan. Nah, ini catatan yang luar biasa saudara-saudara untuk sebuah klub di liga. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, pada pertandingan terbaru, pada perlawanan terbaru yang sudah selesai kemarin hari Rabu ya, Liga Super Malaysia. Biasanya kan di akhir pekan ya, di hari Minggu atau hari Sabtu, tetapi itu terjadi di hari Rabu. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi hasilnya adalah Johor Darul Takzim berhasil menang 4-0. Seperti Arif Aiman, Forestieri, Bekson, terus satu lagi Wan Munis itu mencetak gol. Dan itu mereka bermain di Stadium Sultan Ibrahim. Kemenangan itu saudara-saudara, lewat penampilan yang menurut saya bagus dengan ya seperti biasalah Johor Darul Takzim itu mereka menampilkan permainan yang solid, Spartan, kemudian umpan-umpan mereka juga bagus. Intinya padu, bermain bagus, bermain cepat, bermain dengan teknik, dengan ya segala macam, dan hasilnya 4-0. Itu berarti kemenangan 4-0 membawa Johor Darul Takzim JDT menjuarai Liga Super Malaysia untuk ke-10 kalinya secara beruntun. 10 kali secara beruntun di game week ke-22. Ini baru game week ke-22. Dari 22 pertandingan yang sudah dijalani, 22 perlawanan yang sudah dijalani, Johor Darul Takzim memenangkan 21 di antaranya. 21 saudara-saudara. Hanya satu pertandingan yang berakhir seri, imbang, draw. Itu hanya satu pertandingan. Kalau nggak salah itu melawan Kedah Darul Aman pada Agustus tanggal 26 kalau nggak salah. Waktu itu main di stadionnya main away di Kedah Darul Aman dan hasilnya 3-3. 3-3 kalau nggak seingat saya itu gol di menit-menit akhir lah. Di menit-menit akhir karena ya Kedah tidak mau rumah mereka, home mereka
tidak ingin tempat mereka dijadikan pesta juara oleh Johor Darul Taksim. Nah, karena kalau dia menang melawan Kedah Darul Aman itu pada Agustus yang kemarin, bulan lalu, itu otomatis Johor Darul Taksim akan menjuarai Liga Super Malaysia yang ke-10. Dan itu membuat Kedah Darul Aman tidak mau. Mereka bermain Spartan, bermain sungguh-sungguh untuk memaksakan skor akhir 3-3. Jadi baru di pertandingan melawan PDRM inilah Johor Darul Taksim benar-benar menang dan akhirnya menjadi juara di Liga Super Malaysia untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, saudara-saudara. Berturut-turut ya ini. Tanda Johor Darul Taksim akan menjuarai Liga Super Malaysia, saudara-saudara, itu sebenarnya sudah bisa kita baca, kita amati, kita lihat sejak hari pertama Liga Super Malaysia dimulai. Pada pertandingan pertama 24 Februari itu kan Johor Darul Taksim itu langsung mengalahkan Terengganu 2-0. Istilahnya Piala Sumbangsih juga, itu statusnya juga Piala Sumbangsih. Mereka mengalahkan Terengganu yang musim lalu bermain sangat bagus dan itu menjadi lawan dan mereka. Kemudian selanjutnya mereka menang lawan Kuala Lumpur City, Negeri Sembilan, Kelantan, Selangor, Sabah, kemudian Perak, Kelantan United, Kuching City, Sri Pahang. Jadi hampir semuanya di awal-awal itu berhasil mereka kalahkan. Dan itu terus berlanjut di pertandingan-pertandingan berikutnya sampai kepada nasib yang kurang bagus terjadi waktu melawan Kedah Darul Aman, saudara-saudara. Waktu melawan Kedah Darul Aman di game week ke-21. Game week ke-21 26 Agustus 2023. Di situ sebenarnya Johor Darul Taksim itu kalau lebih beruntung, nasibnya lebih baik itu dia bisa mendapatkan 3 poin, bisa mendapatkan kemenangan melawan Kedah Darul Aman di Alor Setar. Di Alor Setar dia bisa mendapatkan kemenangan karena kan sudah tahu sendiri gol penyama kedudukan, gol yang membuat pertandingan itu menjadi seri itu tercipta di menit ke 90 plus 2. 90 plus 2, saudara-saudara. Bayangkan 90 plus 2 itu kan berarti referee, wasitnya itu sudah tinggal meniup peluit. Tetapi karena konsentrasi para pemain belakang Johor Darul Taksim lengah dan Kedah Darul Aman juga bermain sangat bagus di menit-menit akhir, ya akhirnya gol saudara-saudara itu lewat Amirbek Jurabov. Itu pemain dari Uzbekistan dan ya itu menjadi satu-satunya satu-satunya noda yang membuat Johor Darul Taksim tidak bisa mengakhiri musim 2023 ini dengan rekor 100%, 100% kemenangan. Rekor selalu menang, saudara-saudara. Kalau kita rinci lebih detail, saudara-saudara, kontribusi pemain-pemain Johor Darul Taksim ini terhadap kemenangan, terhadap gelar juara Liga Super Malaysia 2023 ini sangat bagus sekali, sangat bagus. Jadi walaupun Johor dibilang adalah klub yang bertabur bintang, tetapi bintang-bintang mereka, pemain-pemain Johor itu mampu memberikan kolektivitas permainan. Secara kolektif mereka bermain sangat kolektif. Mereka tidak tergantung 1 atau 2, 3 pemain. Ya memang ada beberapa pemain kunci, ada beberapa key player, ada beberapa pemain penting yang selalu main dari minggu ke minggu, mereka selalu main dan mereka selalu memberi kontribusi. Tetapi secara umum itu permainan mereka lebih merata. Mereka punya striker yang bagus, kemudian midfield yang bagus, defender yang juga bagus, kemudian penjaga gawang, goalkeeper yang ya juga bagus lah. Dan itu bisa terbukti, bisa dilihat dari kontribusi masing-masing pemain. Nah, di sini saya lihat ya, Bekson Da Silva itu sudah menyumbangkan 15 gol di Liga Super Malaysia, diikuti Fernando Forestieri itu 17 gol, kemudian Bekson itu 15 gol. Nah, tetapi secara total Bekson itu menyumbang 25 gol dan Forestieri menyumbang 19 gol secara total. Jadi kalau di Liga Forestieri lebih banyak, tetapi secara total Bekson lebih banyak. Kemudian Arif Hanafi itu dia hanya menyumbang 6 gol di Liga Super, tetapi dia punya setidaknya 12 gol secara total. Nah, itu adalah pemain-pemain depan. Kemudian Juan Muniz, kemudian Diogo Luis Santos itu juga menyumbang 7 gol di Liga Super Malaysia. Bahkan pemain seperti
siapa? Oscar Arribas, Endrick Dos Santos, kemudian Corbin Ong, Heberty Fernandes yang baru datang itu juga sudah langsung style, langsung bisa memberikan kontribusi, langsung bisa mencetak gol, langsung memberikan efek. Kehadiran mereka itu benar-benar membuat Johor Darul Taksim itu sebagai tim yang sangat agresif, saudara-saudara. Saudara-saudara, selain gol, kita juga bisa melihat statistik assist pemain-pemain Johor Darul Taksim yang menurut saya cukup lumayan lah, cukup bagus lah. Di sini ada Arif Aiman itu kalau nggak salah menghasilkan 11 assist di Liga Super Malaysia, atau kalau di total ada 13 assist. Kemudian ada Juan Muniz dengan 5 assist, kemudian ada lagi Fernando Forestieri 7 assist, Leandro Vasquez 6 assist, Diogo Luis Santos 5 assist, Bekson 4 assist. Jadi ada banyak pemain yang mungkin hampir semua pemain itu bisa memberikan assist. Mulai dari pemain belakang itu juga memberikan assist, pemain tengah, gelandang, midfield, kemudian striker apalagi memberikan assist. Jadi ini menunjukkan bahwa Johor Darul Taksim itu bermain secara kolektif. Tidak tergantung kepada 1 atau 2 pemain atau 3 pemain. Walaupun memang mereka adalah pemain-pemain kunci, pemain key player, pemain-pemain penting yang selalu diberi kesempatan untuk bermain, tetapi pada prinsipnya, pada dasarnya permainan Johor Darul Taksim itu kolektif. Mereka selalu bermain bersama sebagai sebuah tim. Mereka bermain dalam sebuah sistem, seperti mesin itu ya, seperti mesin itu kan ada bagian spare partnya, underdealnya, itu bisa bermain menyatu dalam sebuah irama yang padu. Di hampir setiap pertandingan, di hampir setiap perlawanan yang dijalani, mereka selalu menunjukkan karakter bermain yang sangat padu. Kemudian semangat mereka juga bagus, pantang menyerah. Mereka menyerang dari semua sektor, itu bisa dimanfaatkan untuk menyerang, untuk mencetak gol. Gol-golnya Johor Darul Taksim itu kan tidak hanya dari sekitaran kotak penalti, ada juga yang dari luar kotak penalti, ada juga yang heading, ada juga yang free kick, ada juga yang bermacam-macam yang itu membuat memang meningkatkan kelas, meningkatkan level Johor Darul Taksim menjadi sebuah klub yang lengkap, yang solid, yang padu di kompetisi Malaysia. Liga Super Malaysia selesai, saudara-saudara. Lalu apa yang akan dikerjakan oleh Johor Darul Taksim, saudara-saudara? Apa yang bisa dilakukan? Ya, sambil menunggu musim depan, Johor Darul Taksim itu masih punya 2 kompetisi, 2 event yang mereka ikuti, yang dijalani, yang harus dimenangkan. Di kompetisi di dalam negeri, event dalam negeri, event Malaysia sendiri itu ada Piala Malaysia. Ada Piala Malaysia yang sekarang sudah sampai di quarter final, di perempat final. Dan masih ada semifinal, masih ada final yang tentu saja itu menjadi harga mati. Bukan harga mati aja, wajib dimenangkan oleh Johor Darul Taksim supaya mengkoleksi gelar di dalam negeri, di lokal di Malaysia itu bisa terpenuhi. Mereka sudah memenangkan Piala Sumbangsih, kemudian mereka sudah memenangkan Piala FA, mereka sudah menang. Liga Super Malaysia juga mereka sudah memenangkan. Kemudian sekarang Piala Malaysia ini yang prioritas pertama, yang terdekat itu juga harus mereka menangkan. Jadi kalau mereka berhasil memenangkan Piala Malaysia ini, otomatis semua gelar, semua trofi, semua piala yang disediakan di Malaysia pada musim ini mereka kuasai. Dan peluangnya itu besar sekali, saudara-saudara, besar sekali. Kalau kita lihat penampilan Johor di Piala Malaysia itu juga bagus. Terbaru kan mereka waktu itu menang agregat 7-1 dengan Negeri Sembilan. Itu sudah menjadi bukti. Sebelumnya mereka menang agregat 5-1 dengan Kelantan. Itu kan menjadi bukti bahwa ya superioritas Johor Darul Taksim di dalam negeri Malaysia, di sepak bola Malaysia itu tidak bisa dibantah lagi, saudara-saudara. Dan siapapun lawan nanti di semifinal, itu saya percaya pemain-pemain Johor Darul Taksim akan main bagus sekali, akan bermain dengan semangat juang tinggi, dengan sepak bola yang menghibur, sepak bola yang indah, mencetak banyak gol bisa saja. Dan tentu saja mereka pasti akan lolos ke semifinal, dan saya rasa juga akan lolos ke final, dan mungkin saja kemungkinan paling besar adalah Johor juga bisa menjuarai Piala Malaysia, saudara-saudara.
Piala Malaysia, saudara-saudara, selain Piala Malaysia, sebenarnya ada satu lagi yang bisa dimenangkan oleh Johor Darul Takzim sebelum musim ini berakhir. Ya, musim inilah, musim 2023 ini. Mungkin berlanjut ke 2024. Nah, itu adalah, tetapi ini berat, saudara-saudara, berat sekali. Itu adalah Liga Champion Asia. Kenapa saya bilang berat? Karena di pertandingan pertama itu, Johor Darul Takzim itu dikalahkan oleh Kawasaki Frontale di Stadium Sultan Ibrahim. Nah, berat kan? Berarti kan sementara di Liga Champion Asia ini hanya ada satu tim yang otomatis lolos ke babak berikutnya, ke babak 16 besar. Satu tim lagi akan runner up, best runner up itu nanti ada best runner up itu akan dibagi, dinilai dengan runner up di grup lain. Jadi kalau sudah ada satu kekalahan ya, saya rasa berat, apalagi di grup ini ada Ulsan Hyundai, kemudian ada lagi BG Pathum United. Nah, jadi menurut saya peluang Johor Darul Takzim untuk lolos dari fase grup di Liga Champion Asia musim ini itu berat. Ya, yang bisa dilakukan Johor Darul Takzim itu ya hanya sekedar surprise, membuat kejutan. Misalnya menahan imbang Kawasaki Frontale nanti di pertandingan kedua waktu di Jepang, atau ya menahan imbang atau sedikit berusaha untuk mengalahkan Ulsan di Korea maupun nanti waktu pertandingan di Johor. Itu aja yang bisa dilakukan. Kalau melawan BG Pathum United, karena itu klub dari Thailand, saya rasa peluangnya chance-nya lah 50-50 lah, 50-50. Kalau masih sesama klub dari ASEAN ini ya perbedaan kualitasnya itu tidak terlalu jauh, saudara. Tidak terlalu jauh. Ya mungkin mereka unggul, tapi nggak unggul juga sih. Saya rasa ada peluang. Ada peluang Johor Darul Takzim untuk mengalahkan BG Pathum United. Nah, hanya itu saja. Entah nanti menang di kandang ataupun saat menang di home maupun menang away. Tapi peluangnya itu, kesempatannya hanya di situ. Kalau Kawasaki dan Hyundai saya rasa berat, saudara-saudara. Saya rasa berat. Pertanyaan berikutnya, saudara-saudara, pertanyaan berikutnya dan yang terakhir. Mungkinkah tim-tim Malaysia lain akan bisa menyaingi atau mengalahkan Johor Darul Takzim di musim depan? Atau kita balik pertanyaannya, kapan dominasi Johor Darul Takzim itu bisa terhenti di Liga Super Malaysia? Apakah musim depan? Ini jawaban yang cukup susah, saudara-saudara, cukup susah. Karena kalau kita melihat pergerakan klub-klub Malaysia lain, sampai sejauh yang saya amati sampai saat ini, sampai hari ini, belum ada usaha untuk klub itu untuk mengarah seperti Johor Darul Takzim. Kemarin memang sempat ada rumor tentang Vincent Tan yang akan membeli Kelantan, tetapi kan sampai sejauh ini juga itu hanya sekedar rumor, hanya gosip, hanya isu yang kebenarannya masih tanda tanya. Kemudian ada juga kabar tentang Selangor yang ingin berusaha untuk memperbaiki skuad dengan mendatangkan pemain-pemain yang lebih bagus, yang kelas dunia, tapi itu juga belum terrealisasi dengan baik, masih hanya sebatas rumor, sebatas isu, sebatas kabar burung lah istilahnya begitu. Ini memang masih harus kita tunggu lagi sampai ke musim depan. Musim depan akan seperti apa? Apakah akan ada klub yang berusaha untuk menyaingi kualitas individu, kualitas permainan skuadnya Johor Darul Takzim atau tidak? Atau ada klub yang berani merombak skuadnya? Tetapi kan ya tetap saja itu butuh waktu, saudara-saudara. Tetap saja butuh waktu. Johor Darul Takzim aja butuh waktu yang bertahun-tahun untuk menjadi klub yang super, tim yang elit, tim yang sulit ditandingi. Dan ya dalam mungkin saja untuk musim depan Johor Darul Takzim masih akan menjadi raksasa, masih akan mendominasi sepak bola di Malaysia, masih akan menjadi tim yang tidak akan sulit dikalahkan, sulit diimbangi. Dan ya memang tantangan satu-satunya mereka adalah hanya di Liga Champion Asia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemenangan, keberhasilan, kesuksesan Johor Darul Takzim menjuarai Liga Super Malaysia 2023. Ini adalah gelar ke-10 secara beruntun yang berhasil ditorehkan oleh Johor Darul Takzim, JDT. Sebuah rekor yang menurut saya luar biasa dan mungkin saja akan sulit dikejar oleh tim dari Malaysia lainnya.
Mungkin saja juga akan sulit dikejar oleh tim dari Asia lainnya, Asia Tenggara, bahkan Eropa juga. Kecuali Bayern Munchen ya, susah. Kecuali Bayern Munchen kayaknya susah sih, kayaknya susah. Dan ya ini memang sesuatu yang bagus lah, apalagi Johor Darul Taksim punya uang, punya stadion, punya fans, punya manajemen, punya pemimpin, punya pemilik, punya apa lagi? Punya semuanya lah. Materi pemain mereka itu juga terbaik di Malaysia, tidak ada duanya. Pemain nasional Malaysia semuanya ada di situ. Kemudian pemain impor, pemain asing juga bagus-bagus. Pemain, banyak lah. Mereka juga mendidik pemain walaupun tidak selalu akan masuk ke skuad utama. Ya intinya adalah Johor Darul Taksim adalah tim yang bagus, tim yang sudah saatnya bersaing di level Asia. Sudah saatnya meraih sesuatu yang cukup berprestasi, meraih hasil yang bagus di kompetisi Asia, karena memang itu yang seharusnya dikejar oleh Johor Darul Taksim. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara dari A sampai Z, kita sudah membahas semuanya dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.